Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan pembahasan al-wala wal bara. Pembahasan yang sangat penting tentunya, dan ini bagian di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap kepada sesama muslim, bagaimana seseorang itu bersikap terhadap orang kafir, dan bagaimana seseorang bersikap kepada seorang muslim tapi dia adalah pelaku maksiat. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang Allah muliakan, halaman 31, kita baca matannya terlebih dahulu. Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Ketiga, barang siapa menaati Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas atau kecintaan kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabatnya yang paling dekat. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan perkataan beliau, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang artinya, kamu Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan berkasih sayang, apalagi mendukung, apalagi menopang dan menolong orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan pernah ridha kepada kalian, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang muliakan, siapapun di antara pian yang punya teman non-muslim, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, sekalipun mereka baik di depan kita, ramah mereka di depan kita, tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, dalam hati mereka tidak pernah akan ridha kepada kita sampai kita ikut agama mereka. Makanya kita punya batasan yang jelas. Kita punya sikap yang jelas kepada orang-orang kafir. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku pun tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Zaman dahulu sebelum ayat ini turun, sebagian orang di kalangan Quraisy memilih beberapa orang menjadi negosiator untuk negosiasi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk negonya? Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, tapi di lain waktu kalian juga harus menyembah Tuhan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kafirun. Bahkan penawaran yang mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, kami jadikan kamu raja. Jika engkau ingin wanita, kami nikahkan kamu dengan wanita yang paling cantik. Jika kamu ingin harta, kami akan perkaya kamu, asal kamu stop dakwah. Jangan lanjutkan dakwah ini. Tidak usah kemudian kamu menyuruh orang untuk masuk agama kamu ini, yang baru ini, yang bertentangan dengan agama nenek moyang kami ini. Kami akan sembah Tuhanmu, tapi di lain waktu kamu juga harus menyembah Tuhan kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini prinsip. Ini prinsip seorang muslim. Kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, apalagi itu syiar dalam agama mereka, maka kita harus jelas. Sekalipun mereka misalnya datang ke rumah kita untuk kemudian ikut merayakan Idul Fitri, ingatlah tujuan mereka adalah supaya kita nanti datang ke rumah mereka ketika Natalan. Idul Fitri, merayakan hari Natal, ini adalah syiar agama masing-masing. Dan ini bagian dari akidah, bagian dari keyakinan. Maka bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Sikap al-wala wal bara kita jelas. Siapa orang yang harus kami cintai? Kaum muslimin. Siapa orang yang harus kami cintai di satu sisi, di sisi yang lain kami benci? Orang-orang muslimin pelaku maksiat.
Kami cinta mereka karena muslimnya, kami benci karena dia pelaku maksiat. Tapi siapakah orang yang kami berlepas diri darinya, anti dengan orang-orang tersebut, jauh kami dari mereka, orang-orang kafirin. Ustadz, bagaimana kalau misalnya mereka memberikan hadiah di hari raya mereka? Terima, nggak ada masalah soal hadiah. Bukankah Nabi Muhammad menerima hadiah dari seorang Yahudi, dari seorang Yahudi perempuan, daging kambing, Nabi makan bahkan. Artinya kalau kita diberi hadiah bertepatan dengan hari raya mereka ataupun tidak, bahkan levelnya sembelihan mereka, makan, terima. Tapi kalau dengan tujuan, kalau dengan pemberian tersebut tujuan mereka supaya kita juga ngasih, supaya kita juga mengikuti hari Natal, enggak. Karena ini bagian dari akidah. Cuma kalau misalnya kita bermuamalah, kita bertetangga, kita berjual beli, no problem. Bukankah Nabi Muhammad SAW minjam duit dari orang Yahudi? Dan kemudian beliau gadaikan baju zirah beliau, baju perang beliau. Ya. Nabi Muhammad ingin ajarkan kepada umatnya, ini perkara muamalah. Seseorang bahkan mungkin bertetangga, seseorang bahkan mungkin berjual beli, bahkan rata-rata distributor, bahkan supplier, banyak produk di muka bumi ini mereka yang pegang. Tapi itu perkara muamalah, urusan duniawi, maka bermuamalahlah kalian, no problem. Tapi kalau soal akidah, batasan kita jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan Ibu, terjemahan dari Al-Mujadilah ayat 22, halaman 32. Semuanya sudah dapat buku Ibu? Belum. Tadi saya ada ngasih bawa 5 ya. Ini, saya kasihkan Bu Mimil ya. Kasihkan Bu Mimil. Bu Mimil hadir? Siap. Kepala ahoynya kada hadir kayak apa? Silakan Bu Mimil bagikan bagi yang belum. Bagi yang belum dan wajahnya sering terlihat kajian ya. Ini juga di antara dalil yang kemudian menjadi landasan sebagian kaum muslimin untuk tidak memilih pemimpin yang non muslim, kan begitu. Tapi Ustadz sekalinya ingin yang menang, ya sami'na wa ta'na kalau dia yang menang. Ketika dia memerintahkan kepada kebaikan, ya kami taatlah, situ pemimpin kami. Tapi ketika untuk sebuah kemaksiatan, kami enggak taat. Bagaimanapun cara seseorang mencapai kemudian mencapai ke level kepemimpinan, bagaimanapun caranya, kita tidak bahas. Tapi ketika dia sudah jadi pemimpin, kita sebagai rakyat wajib taat, sekalipun terzalimi. Makanya Ibu, yang menjadi rujukan, ustadz-ustadz yang menjadi rujukan untuk pemuka-pemuka TNI, untuk pemuka Polri, itu dai-dai sunnah. Ustadz-ustadz kita maksudnya. Karena mereka tahu bahwasanya cuma dakwah ini yang akan mempertahankan NKRI. Di mana dakwah-dakwah yang lain, seruan-seruan yang lain, propaganda-propaganda yang lain, satu, ingin menggulingkan pemerintahan. Dua, memang ingin menguasai, bahkan ingin mengkafirkan kaumnya. Ya, pian bisa lihat bagaimana dakwah-dakwah yang lain. Apalagi kemudian setiap ceramah menghujat pemerintah saja kerjanya. Mendoakan keburukan saja untuk pemerintahnya. Bukan ahlus sunnah. Ya Ibu, yang menjadi rujukan mereka ustadz-ustadz kita. Beberapa waktu yang lalu ulun tahu Ustadz Firanda kemudian jadi rujukan mereka. Baru-baru ini Ustadz Abu Qatadah rujukan mereka. Mereka ingin tahu kelompok A bagaimana Ustadz, kelompok B bagaimana Ustadz, yang itu bagaimana pemahamannya Ustadz. Rujukannya adalah Ustadz kita. Karena mereka tahu bahwasanya cuma dakwah ini akan mempertahankan yakni negara Republik Indonesia. Karena kita taat kepada pemerintah sekalipun mereka zalim.
Selanjutnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Ini jelas ya. Sekalipun mereka adalah bapak kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Kalau mereka adalah non-muslim, Yahudi, Nasrani, atau agama apapun itu yang menentang Allah dan Rasulnya, kita tidak saling kasih sayang. Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bahkan dulu ya, ketika Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengislamkan pamannya Abu Talib, disebutkan di beberapa riwayat, bahkan diulangi beberapa kali di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ketika Abu Talib sedang naza', Abu Talib ketika sakit keras, dan di sakit itulah kemudian beliau meninggal, Nabi Muhammad mendatangi beliau untuk mengislamkan. Ini dalil ya. Dalil bolehnya kita membesuk, bolehnya kita mengunjungi orang kafir kalau dengan tujuan ingin mengislamkan. Tapi kalau tidak ada tujuan itu percuma, enggak usah. Hendak meelangi kawan garing ya. Siapa? Itu pangkawan kunang Nasrani. Bapak meelangi banaraya. Percuma. Tapi kalau tujuan Anda meelangi, mengunjungi, menziarahi teman Anda yang non-muslim untuk mengislamkan sama seperti tujuan Nabi Muhammad, silahkan. Tapi kalau enggak perlu. Karena terkadang saudara kita muslim sakit, kita kan enggak datang. Jangankan saudara, terkadang mungkin orang tua kita sakit, kita enggak datang. Kenapa kemudian harus capek-capek mendatangi orang non-muslim? Tapi kalau untuk tujuan untuk mengislamkan, silahkan. Ketika Nabi Muhammad sampai di sana, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya, ketika Nabi Muhammad sudah sampai di sana, sudah ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, dan beberapa pemuka Quraisy lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah tidak Tuhan yang patut, yang benar, yang berhak diibadahi melainkan Allah. Orang-orang musyrikin kala itu tahu konsekuensi ini. Orang-orang musyrikin di zaman itu tahu ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka harus mengkufuri, meniadakan, menolak semua peribadatan selain Allah. Mereka tahu konsekuensi itu. Kata Nabi Muhammad, kalimat yang aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah, bahwasanya engkau sudah masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mereka tidak mau kalah. Mereka pun mendakwahi Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apa kamu sudah tidak cinta? Apa kamu sudah tidak suka dengan agamanya, sektenya, pemahamannya Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Disebutkan dalam riwayatnya, kemudian Nabi Muhammad mengulangi dakwahnya, ceramahnya. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Mereka pun mengulangi dakwah mereka, saling menyuruh. Nabi Muhammad menyuruh dia untuk masuk Islam. Para pemuka Quraisy menyuruh dia untuk tetap memegang teguh agama nenek moyang. Akhirnya, kata perawi hadis tersebut, perkataan terakhir yang keluar dari mulut dia, dia menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak putus asa. Karena jasa Abu Talib begitu besar untuk dakwah beliau. Bahkan Abu Talib ini rela mati untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dakwahnya. Di sini penting sekali ya, begitu mahalnya hidayah. Abu Talib itu rela mati untuk keponakannya ketika dia berdakwah dan diganggu orang-orang musyrikin. Tapi hidayah tidak dia dapat. Ini penting untuk siapapun di antara kita ketika berdakwah ya. Mungkin dia suami Anda, mungkin dia istri kami, mungkin dia orang tua kita, mungkin dia anak kita.
Mungkin kita sudah sampaikan firman, kita sudah sampaikan sabda dengan pemahaman yang benar, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas kita cuma menyampaikan. Nabi Muhammad tidak putus asa ya. Nabi Muhammad tetap mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Hai pamanku, sungguh betul-betul aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Karena Nabi Muhammad pernah dilarang sebelumnya. Istaghfartu li ummi falam ya'dhalli. Aku pernah memintakan ampun untuk ibuku dan aku tidak diberikan izin. Kemudian turun surah Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak layak, haram hukumnya bagi seorang nabi dan orang-orang mukminin memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang kafirin walaupun mereka karib kerabat. Kalau mereka masih hidup, kemudian kita doakan supaya Allah memberikan hidayah, boleh. Tapi kalau mereka sudah meninggal dan betul-betul meninggal dalam keadaan mengkafiri Allah, kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan mintakan ampun. Nabi Muhammad dilarang, kaum mukminin dilarang untuk memintakan ampun orang-orang yang kufur kepada Allah walaupun mereka karib kerabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 32, masih terjemahan ayat tadi. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang mendurhakai Allah, yang yakni menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah karib kerabat. Wallahu a'lam bishawab. Masuk pada pembahasan. Perhatikan halaman 45. Syekh mengatakan, al-thalithatu ay al-mas'alatu al-thalithah mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala' wal-bara'. Wal-wala'u wal-bara'u aslun 'azimun ja'at fihi an-nususul katsirah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, maksudnya adalah masalah ketiga yang wajib kita ketahui. Kan kita sudah bahas tuh masalah pertama tentang Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang kemudian tidak tinggalkan kita tanpa rizki, kemudian yakni Allah bahkan utus kepada kita seorang Rasul, itu masalah satu. Kemudian yang kedua kemarin yakni tentang orang-orang yang taat dan tidak kepada Nabi dan Rasul, kita sudah bahas juga bagian yang kedua. Yang ketiga ini berkaitan dengan al-wala' wal-bara'. Maksudnya adalah masalah ketiga yang wajib kita ketahui yaitu al-wala' wal-bara'. Simpelnya, al-wala' loyal atau cinta, setia kepada sesama orang beriman, dan al-bara' artinya berlepas diri atau anti dari orang-orang yang kafir. Al-wala' wal-bara' adalah prinsip agung yang banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu siapa? Orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Maksudnya orang-orang kafir, maksudnya non-muslim. Sebelum ulun lanjutkan membaca tafsir ayat tadi dan juga mungkin ayat yang lainnya, ada faedah yang ulun sampaikan dan faedah ulun ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Salih Ahlus Sunnati wal Jamaah atau kitab Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kita bahas hari Senin atau setiap hari Senin kajian akhwat di Masjid Imam Syafi'i. Tapi tentunya belum sampai bab ini. Ulun ingin sebutkan untuk sebuah faedah saja. Kata beliau di antara pembahasan al-wala wal bara' yang beliau sampaikan, siapa orang yang harus kita walai, loyali, cintai, setiai. Dan siapa orang yang harus kita bara' darinya, berlepas diri, anti dari orang-orang tersebut. Dan ini prinsip. Orang kalau enggak punya prinsip ini, maka di antara imbas buruknya akan memukul rata semua orang. Semua orang baik, semua orang sama, akan seperti itu. Jadi orang kafir pun baik. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya pun baik. Kenapa? Karena nggak punya prinsip seperti ini. Akhirnya semua agama pun baik dan lain sebagainya. Akhirnya milih pemimpin pun yang ini betul-betul tidak punya prinsip. Pokoknya siapa nang megawi kucucok. Padahal yang ini betul-betul yang ini dia basicnya adalah non-muslim. Oke. Ahlus Sunnati wal Jamaah yuqassimuna an-nasa fil muwalati wal muadati ila thalathati aqsam. Kata beliau Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, Ahlus Sunnah itu mereka membagi manusia dalam hal siapa yang harus diwalai, diloyali, dicintai, dan al-bara, siapa orang yang harus kita berlepas diri darinya dan anti dari orang tersebut. Itu membagi menjadi 3 golongan. Ahlus Sunnah membagi manusia dalam perkara al-wala wal bara menjadi 3 golongan. 1, enggak ada di buku, mungkin pian bisa coret-coret. Atau yang punya buku Intisari Aqidah ya enggak perlu, ada di bukunya soalnya. Awalan, yang pertama, man yastahiqqul wala al-mutlaq. Orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas secara mutlak. Ulun ulang, Ahlus Sunnah membagi manusia itu menjadi 3. Siapa yang layak kita loyali, siapa yang layak kita anti darinya. Itu ada 3. 1 adalah orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas kita, kecintaan kita secara mutlak. Siapa itu? Wahumul mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa qamu bi sya'airid dini mukhlishina lahu. Siapakah orang yang mendapatkan loyalitas mutlak dari kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka menegakkan syiar-syiar agama mereka atau agama Islam. Perhatikan ibu. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang menegakkan syiar Islam. Maka orang-orang seperti ini layak mendapatkan kecintaan dari kita, layak mendapatkan loyalitas dari kita dan kesetiaan dari kita secara mutlak. Saya cinta Anda karena Anda cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta Anda karena Anda orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan Anda orang-orang yang menegakkan syiar Islam. Kada supannya bajilbab ganal kada supan. Karena itulah kemudian tuntutan, dia betul-betul pakai. Dia tegakkan syiar Islam. Inilah pakaian seorang muslimah. Ahlus Sunnati wal Jamaah membagi manusia itu menjadi 3. Dalam hal al-wala wal bara. Siapa yang layak mendapatkan loyalitas, siapa yang berhak mendapatkan loyalitas di satu sisi dan bara di sisi yang lain, dan siapa orang yang kemudian layak mendapatkan bara. Ini sikap berlepas diri dan anti kepada orang tersebut. Itu menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas yang mutlak dari kita sebagai kaum muslimin. Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang mukminin
yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menegakkan syiar-syiar Islam, dan mereka ikhlas lillahi ta'ala. Jadi siapapun pian mendapati teman yang masih kemudian pian tahu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, pian tahu dia masih menegakkan syiar-syiar Islam, maka dia harus mendapatkan kecintaan dan loyalitas Anda sebagai seorang muslim. Amun kawatu misalnya bahkan mungkin berimbas kepada urusan duniawi. Ada misalnya orang berjual nastar nang nyaman lah, tapi non muslim. Tapi pian bisi kawan muslim nang berjual nastar juga dan sama nyamannya, nyatai kita pilih ini. Amun kada tapi nyaman pang, suruh nyamani lagi ya loh. Nyaman seorang nukar ke situ. Sampai ke situ ya imbasnya, karena kita lebih nyaman belanja, lebih nyaman kita kemudian bermuamalah dengan sesama muslim. Perhatikan surah Al-Maidah ayat 55-56. Dalil akan prinsip ini. Dalil akan prinsip ini. Allah berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun." Allah berfirman, sesungguhnya wali kalian, penolong kalian adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menunaikan salat, mereka mengerjakan salat, mereka menunaikan zakat, mereka orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, yakinlah mereka akan menjadi penolong Anda. Makanya kita harus loyal kepada mereka, baik kepada mereka. Jangan terbalik, lawan nang muslim karas, lawan nang kafir lunak, salah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma washiddau lil kufar ruhamau bainahum. Perhatikan di antara sifat para sahabat yang Allah kemudian sebutkan Al-Qur'an, dan bahkan sifat ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama Muhammad yaitu para sahabatnya, yakni orang-orang Muhajir dan Ansar, asyiddau alal kufar, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafirin. Ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Itu yang harus kita lakukan. Sama kaum muslimin harusnya berkasih sayang, bukan malah kebalikan. Sesama kaum muslimin karas, lawan nang kafir kita lunak. Tidak boleh. Kemudian, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya Allah itulah yang paling jaya atau menang. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara prinsip dalil yang menjadi landasan prinsip pertama tadi, bahwasanya orang yang layak dan berhak mendapatkan loyalitas dan kecintaan kita secara mutlak adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka orang yang menegakkan syiar-syiar Islam. Kedua, man yastahiqqul wala min jihatin wal bara'u min jihatin ukhra. Jenis manusia yang kedua yang dibagi oleh Ahlus Sunnah adalah dalam perkara al-wala wal bara' adalah orang yang berhak mendapatkan loyalitas dan kecintaan di satu sisi, dan juga mendapatkan bara', sikap anti di sisi yang lain. Siapakah mereka? Al-muslimul 'asi alladzi yahmalu ba'dal wajibat. Nah ini. Siapakah orang yang di satu sisi mendapatkan kecintaan dan keloyalan kita sebagai seorang muslim,
Tapi di sisi yang lain kemudian kita bara dan anti dan berlepas diri dari dia. Mereka adalah orang-orang muslim pelaku maksiat dan orang-orang muslim yang meremehkan perkara yang wajib. Nah ini. Jadi kalau pian punya teman muslim dia, mukmin dia, tapi dia pelaku maksiat, maka orang-orang seperti ini punya dua sikap yang harus kita berikan kepada mereka. Satu, sikap loyal, wala, setia. Kenapa? Karena dia muslim. Tapi di sisi yang lain dia juga punya, dia juga mendapatkan sikap barok dari kita. Kita berlepas diri dari dia. Kenapa? Karena ente pelaku maksiat. Karena Anda adalah pelaku maksiat. Disebutkan di sini beliau keterangannya, alladzi yahmalu ba'dal wajibat. Muslim pelaku maksiat ini definisinya adalah seorang muslim yang meremehkan perkara-perkara yang wajib. Wa yaf'alul muharramat, dan melakukan hal-hal yang haram. Nah, jadi jelas ya. Muslim pelaku maksiat itu di antara definisi yang kata beliau, sama yang wajib itu lalai, sama yang haram-haram itu malah dia lakukan. Allati la tasilu ilal kufur, tentunya kewajiban yang dia tinggalkan, tentunya keharaman yang dia lakukan tidak mencapai level kekufuran. Nah itu jelas definisinya. Jadi pelaku maksiat dia, tapi kemaksiatannya tidak membuat dia kufur. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi muslim yang seperti ini, muslim pelaku maksiat seperti ini? Kata beliau, fayajibu munasahati haula wal inkaru alaihim. Maka kita wajib menasihati mereka. Maka kita wajib mengingkari kemaksiatan mereka. Enggak boleh diam. Anda dapati teman Anda tadinya rajin ngaji nih, tadinya rajin menghadir pengajian nih, tapi kemudian kok pian dapati dia melakukan satu keharaman. Atau misalnya na'udzubillah, yang pernah ulun ceritakan ke pian, ada akhwat kemudian yang tadinya level bercadar kemudian copot cadar, bahkan copot jilbab. Maka itu tugas kita untuk menasihati. Dia muslim, dia mukmin, tapi pelaku maksiat. Kenapa? Dia tinggalkan kewajiban ini. Tapi tentunya tidak membuat dia kafir ya, tapi dia meninggalkan kewajiban ini. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita, bentuk loyalitas kita kepada dia adalah menasehati dan mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Jangan didiamkan. Biar jagin dah. Ini bahariswah juga sudah mengaji. Pasti tahu sudah lawan kewajiban, muninya meninggalkan pilihannya ya sudah. Enggak gitu. Karena satu dan lain hal seseorang bisa saja kemudian futur. Kemalasan itu datang. Bahkan kemalasannya datang luar biasa dahsyat. Bukan cuma kemalasan datang plus syubhat. Nah, penting iman itu di hati, kada apa-apa juga, kada berjilbab. Ya kan begitu ya, syubhat ya. Yang penting nyawa baik lawan orang. Sembahyang nyawa gawe, puasa nyawa gawe, berjilbab kada usah baju. Syubhat datang. Sudah dia kena kemalasan, syubhat kemudian datang. Nah, tugas kita ini ketika mengingatkan adalah mengingatkan akan kewajiban tersebut, tidak mendiamkan. Bahkan disebutkan di sini oleh beliau Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, wala yajuzu sukutu ala ma'asihim, bahkan tidak boleh kita diam dari kemaksiatan mereka. Enggak boleh diam malahan. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, posisikan sekarang misalnya kita pelaku kesalahan tadi. Kita yang melanggar tadi dengan mungkin macam-macam pelanggaran misalnya. Maka ketika ada teman yang memberikan nasihat, ketika ada teman yang kemudian mengingkari kemungkaran kita, kita harus sabar.
Kita harus sabar ketika bertemu dengan orang saleh. Kita harus sabar ketika berteman dengan orang yang saleh atau teman yang saleh, untuk pian semuanya. Harus sabar. Sekalipun pian sudah tahu hukumnya, sekalipun pian sudah tahu akan konsekuensinya, tapi terkadang hawa nafsu ini mengalahkan semuanya. Maka ketika ada teman yang datang memberikan nasihat, terima. Minimal pertama kali sabar. Karena mungkin nasihatnya akan bertubi-tubi, bahkan mungkin setiap hari, bahkan mungkin setiap saat. Maka bersabarlah Anda ketika memiliki teman yang saleh. Karena bisa jadi teman Anda menyelamatkan Anda dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu sukutu ala ma'asihim. Bahkan tidak boleh kita diam akan kemaksiatan yang mereka lakukan. Harus mengingkari kemungkaran. Bal yunkiru alaihim wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan lakukan sebaliknya. Ingkari kemungkarannya dan perintahkan mereka melakukan perkara yang ma'ruf atau baik. Baik itu dari perintah Allah atau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqamu alaihimul hudud wat ta'zirat hatta yakuffu an ma'asihim. Nah, untuk level yang lebih tinggi dalam mengingkari kemungkaran, misalnya pemerintah, maka pemerintah yang muslim ketika mendapati rakyatnya yang muslim, tapi mereka melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban, maka pemerintah ini karena power yang mereka miliki, mereka harus mengadakan atau melakukan hukuman, memberikan hukuman dan ta'zir. Hatta yakufu an ma'asihim, sampai mereka berhenti dari kemaksiatannya. Ini untuk level pemimpin ya. Orang misalnya selalu mabuk-mabukan. Mabuk minuman ya Bu, bukan mabuk cinta. Mabuk minuman. Maka di dalam Islam ada hukumannya, yaitu dicambuk 80 kali. Pemimpin yang muslim ketika mendapati rakyatnya begini, maka harus dihukum. Supaya dia berhenti dari kemaksiatannya. Unda mun minum cagar dicambuk, ampihnya jadinya minum. Ingat, ini level pemerintah ya, level orang yang memiliki power ya, bukan kita. Mendapati kawan kemudian minum, udah cambuknya aja. Wah, yang ada berantem, bahkan mungkin bunuh-bunuhan. Iya, bunuh-bunuhan tuh parah. Yang namanya bunuh-bunuhan ya, pasti akan banyak korban. Yang satu terbunuh, nanti keluarganya akan membalas. Yang sini terbunuh lagi, keluarga nggak selesai. Karena nggak memiliki power basicnya. Oke. Hatta yakufu an ma'asihim wa yatubu min sayyiatihim. Sampai mereka berhenti dari kemaksiatannya, sampai mereka kemudian bertaubat dari kesalahan mereka. Dan ini memiliki dalil ya. Prinsip ini ada dalilnya. Karena ini agama dalil ya, bukan agama perasaan ya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abdullah bin Himar indama utiya bihi wa washaribun lil khamri wa la'anahu ba'd as-sahabah faqala sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu innahu yuhibbu Allah wa rasulahu wa ma'a hadza faqad aqama alaihi had. Dalilnya adalah sebagaimana praktek Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Himar. Ketika didatangkan kepada Nabi Muhammad Abdullah bin Himar, dan dia adalah peminum minuman keras, khamar. Dan para sahabat kala itu melaknat dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tal'anuh, janganlah kalian laknat dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tegakkan had. Tapi Nabi tetap hukum dia. Tapi Nabi tetap cambuk dia. Cuman jangan dilaknat. Ini dia muslim, ini dia mukmin. Dosa yang dia lakukan, keharaman yang dia lakukan tidak membuat dia kafir atau keluar dari Islam. Maka dia memiliki wala wal bara di satu sisi dan di sisi yang lain. Kita harus loyal tetap karena dia muslim, nasihati dia. Supaya dia berhenti dari maksiatnya. Kalau Anda punya power, maka hukum dia supaya dia berhenti dari maksiatnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita bara karena dia pelaku maksiat. Jadi enggak boleh seseorang bermaksiat
kemudian Anda dapati dia melakukan maksiat, Anda nggak temenin lagi. Salah ini. Tugas Anda menasehati. Tugas Anda menasehati dia supaya dia berhenti dari maksiatnya. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Kurang lebih seperti itu sabda beliau. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, wahai Rasul, jika terzalimi, ma'ruf, standar. Semua kita juga akan menolong orang yang terzalimi. Tapi bagaimana cara kita menolong orang atau teman yang sedang berbuat zalim? Kata beliau, ambil tangannya, buat dia berhenti dari melakukan kezaliman yang dia lakukan. Tidak kita diamkan saudara kita, kemudian lanjut dengan maksiatnya. Yang tadi belum sebutkan itu cerita nyata ya. Dari cerita akhwat kita, semoga Allah berkahi dia. Dia ngajak teman kajian nih. Subhanallah, sudah rajin ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Bahkan sampai level pakai cadar. Dan itu bukan perkara yang ringan. Seseorang kemudian memutuskan diri untuk kemudian menggunakan cadar. Tak taunya ada seorang akhwat yang lain ketika memberikan nasihat kepada akhwat yang pakai cadar ini, katakanlah namanya Bunga ya, bukan nama asli ya. Cerita di koran ya. Ada ya nama Bunga ya. Kita pakai nama yang lain. Ngatinah misalnya, namanya Ngatinah. Jadi ada akhwat ini, katakanlah namanya Tugiem ya. Perempuan enggak itu Tugiem? Dia menasehati Ngatinah ini, nasihat yang baik, tapi keras, tapi saklak mungkin ya. Tahu saklak Bu? Itu biasanya dari Jogja tuh, saklak pondok. Itu salak ya, salah gitu. Ini udah mulai nih, udah mulai error ya. Saya minum dulu ya. Jadi menasehati tapi keras ya. Nasihat lembut aja terkadang itu tertolak Bu. Kita nasihati orang lembut saja itu terkadang tertolak. Bagaimana Anda nasihati orang keras? Wah, nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya karena sebab nasihat itu dia pertama udah nggak ngaji lagi. Info berikutnya copot cadar. Info lanjutan bahkan copot jilbab. Lebih dahsyat lagi info terakhir bahwasanya dia sekarang terlihat warawiri dekat gereja. Musibah. Karena satu sikap yang salah. Betul dia pilih jalan dia oke, tapi pasti ada sebabnya. Menasihati orang dengan cara yang lembut saja terkadang kemudian tidak bisa diterima orang. Apalagi Anda menasihati orang dengan sikap yang keras. Nyawa kada berjilbab nih hendak neraka kah? Mau? Orangnya sudah pakai jilbab tapi kemudian mungkin jilbabnya pendek. Kurang nggak kain dah kan karakan? Nah, nggak gitu. Nggak gitu. Kalau Anda keras, tujuan Anda baik, ingin menyinggung orang, ingin kemudian menasihati orang dengan singgungan-singgungan. Tapi yang lembut saja terkadang orang itu nolak, apalagi Anda keras. Selajur di hadapan kita dia pacuan banyak. Nah, bodoh amat, neraka biar jadinya. Karena kita salah ngomong. Oke, itu orang yang kedua ya. Yang terakhir, orang yang ketiga. Man yastahiqul bara al-mutlaq. Siapakah orang yang ketiga? Di antara orang-orang yang dibagi oleh Ahlussunnah dalam bab wala wal bara, siapa yang layak diberikan kecintaan mutlak, siapa yang layak diberikan kecintaan di satu sisi dan anti di sisi yang lain, dan juga siapa orang yang kita harus anti dari mereka, berlepas diri kita dari mereka secara mutlak. Berikut. Yang ketiga, man yastahiqul bara al mutlaq, orang-orang yang berhak mendapatkan sikap anti dari kita, sikap berlepas diri dari kita secara mutlak. Siapakah mereka? Kata beliau, wa huwal musyriku wal kafiru
sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan aw mulhidan aw wathaniyan wa hadzal hukmu yantabiqu aidan ala man fa'ala al-mukaffirat minal muslimin. Dia adalah orang musyrik, dia adalah orang kafir. Baik dia adalah orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau orang yang memiliki akidah menyimpang atau orang para penyembah berhala. Dan hukum ini juga berlaku kepada orang-orang muslimin yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Apa contohnya? Kadu'ai ghairillah. Contoh seorang muslim berdoa kepada selain Allah. Wah, kita berlepas diri dari muslim yang begini. Tentunya setelah nasihat juga ya. Tapi kita berlepas diri secara mutlak. Ketika nasihat sudah sampai, Anda sebenarnya muslim, nggak boleh sebenarnya Anda berdoa kepada selain Allah. Yang namanya doa itu hanya kepada Allah. Yang namanya zat yang bisa menjawab doa cuma Allah. Ketika Anda berdoa kepada selain Allah, berarti Anda menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang itu spesial milik Allah, yaitu menjawab doa. Anda telah melakukan hal yang salah. Allah berfirman, Nabi bersabda, Anda sudah sampaikan hujjah, dia tetap berdoa kepada selain Allah, maka kita bara, kita berlepas diri, kita anti dari orang ini sekalipun dia muslim, tapi dia melakukan pembatal keislaman. Awil istighatha bi ghairi, atau seorang muslim yang meminta tolong kepada selain Allah. Awil tawakkul ala ghairi, atau seorang muslim yang bertawakal kepada selain Allah. Au sabbillahi wa rasuli au dini, atau seorang muslim yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama Allah. Au faslid dini alal hayati i'tiqadan bi anna ad-din la yulaimu hadzal asr, atau seorang muslim yang memisahkan antara kehidupan dunia dan agama dengan keyakinan bahwasanya yang namanya agama itu tidak cocok lagi dengan zaman ini. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya, semua muslim yang melakukan perbuatan yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, maka kita berlepas diri. Saya perhatikan, ba'da iqamatil hujjah alaihim, semuanya itu kita lakukan setelah kita tegakkan hujjah. Ini enggak boleh loh, ini haram loh, perkataan kamu ini bahaya loh, macam-macam. Sudah sampaikan hujjah, mereka tetap kemudian melakukan penyimpangan, maka kita bara, kita berlepas diri, kita anti dengan muslim yang seperti ini. Ulun ulang. Orang yang ketiga yang berhak mendapatkan bara, sikap berlepas diri dari kita secara mutlak. Siapa itu? Dia adalah orang musyrik, orang kafir. Baik mereka orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau orang yang memiliki penyimpangan seperti orang yang tidak beragama, atau orang para penyembah berhala. Dan hukum ini juga berlaku untuk seorang muslim yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, seperti contoh-contoh tadi. Berdoa kepada selain Allah, minta tolong pada selain Allah. Tapi ingat, semua itu kita lakukan. Kita berlepas diri dari seorang muslim yang melakukan perbuatan pembatal keislaman setelah ditegakkannya hujjah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dalam surah, dalilnya adalah surah At-Tahrim ayat 9. La tajidu At-Tahrim salah. Oke. Ini ayat yang terakhir yang kita sebutkan dan juga mungkin bahasan terakhir. Insyaallah al-wala wal bara masih akan kita bahas di pertemuan yang lain karena ayat yang disebutkan oleh Syekh begitu banyak. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka, enggak boleh lembut. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 masih dalil untuk bagian yang ketiga dari pembagian Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang yakni manusia terhadap bab al-wala wal bara atau berkaitan dengan bab al-wala wal bara. Surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat yang tentunya di awal tadi sudah kita baca terjemahannya, ayat yang menjadi landasan pembahasan ini betul-betul bahwasanya kalian tidak pernah akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah keluarga mereka, ayah mereka, anak mereka, dan karib kerabat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Inilah muqaddimah pembahasan tentang al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita anti. Dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu, ada yang ingin dipertanyakan berkaitan yang kita bahas tentang al-wala wal bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang pemimpin orang kafir ya yang menjadi pemimpin kita. Kita kan tidak ikut memilih mereka, tapi karena mereka tetap terpilih seperti itu. Dan pendekatan mereka itu sekarang lebih seperti mendatangi pesantren. Ya, betul sekali. Yang cukup miris itu kan, ustadz-ustadznya itu mau aja menerima mereka itu kan. Nah, oke. Dan sekarang mereka juga pakai kopiah seperti itu. Bagaimana sikap kita karena banyak sudah pesantren yang didatangi dan mereka dengan tangan terbuka itu menerima. Jadi kita yang sudah tahu hal ini jadi geram atau heran juga kenapa seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Oke. Waalaikumsalam. Ini fenomena ya, dai yang ingin mendakwahkan sunnah malah ditolak ya di satu kota ya. Tapi orang kafir yang jelas-jelas kafir kemudian welcome ke pesantren-pesantren. Na'udzubillah. Bu, kalau kemudian kita bertanya, kenapa kok pesantren-pesantren ini dengan semua para pimpinan-pimpinannya itu kok mau menerima, maka kita harus bertanya kepada mereka, kenapa Anda terima? Jangan-jangan mereka tidak mengerti al-jangan. Lain cerita ya, hukum orang non-muslim masuk masjid, itu lain cerita, pembahasan yang lain. Kalau kemudian diharapkan dari orang ini keislamannya, welcome. Ya, Nabi Muhammad praktekkan itu. Memperbolehkan seorang yang non-muslim masuk masjid karena ingin supaya orang ini lunak hatinya dan menerima Islam. Tapi yang terjadi sekarang kan nggak gitu. Anda tidak berusaha mengislamkan orang tersebut, sebaliknya dia cari suara Anda. Kalau kemudian bertanya bagaimana sikap kita, ya sikap kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahwasanya ini bagian dari kemungkaran. Ini bagian dari kemungkaran.
maka tetap kita harus menasihati. Mungkin tidak bisa secara langsung datang ke sekolahannya atau ke pesantrennya, maka Anda tulis tulisan atau Anda bikin satu video yang kemudian menerangkan bagaimana hakikat seharusnya seorang muslim. Dan bisa jadi kemudian ditujukan kepada pesantren tersebut. Dan yang terjadi sekarang Ibu, yakni orang-orang yang menulis kemudian merasa keberatan itu sudah terlalu banyak. Kaum muslimin yang berbicara sudah banyak. Dan mudahan sampai kepada mereka. Mudahan sampai kepada mereka. Karena tidak seperti ini seharusnya Islam. Kok kayaknya kemudian yakni kita diinjak-injak, yang jadi masalah salah satu pesantrennya di Kalsel kan? Ya, di Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam. Tapi ingat Ibu, prinsip yang pertama tadi sama. Jika seseorang mencapai ke puncak kepemimpinan, maka kita tidak ngurus bagaimana cara dia sampai ke puncak. Ketika dia pemimpin sekalipun zalim, maka kita tetap wajib taat. Kenapa? Sabda Nabi Muhammad sudah memberikan sinyal itu. Sejak dulu, kata beliau, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam riwayat lain, manjudu'ul atraf. Kata Nabi Muhammad SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian walaupun dia adalah seorang hamba sahaya. Dari mana sinyalnya? Dari kata-kata hamba sahaya. Seorang hamba, seorang budak itu tidak qualify, tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Seorang hamba tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Tapi Nabi sabdakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian walaupun dia hamba sahaya yang jadi pemimpin. Ya, ingin beliau sampaikan bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang mencapai ke puncak kepemimpinannya tidak layak, tidak syar'i. Budak jadi pemimpin, enggak syar'i. Perempuan jadi pemimpin, enggak syar'i. Non-muslim jadi pemimpin, enggak syar'i. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan di riwayat yang lain, manjudul atraf, budak yang jadi pemimpin walaupun semua anggota tubuhnya, ujung-ujung anggota tubuhnya terputus, tangannya cacat, kakinya cacat. Tapi kalau dia jadi pemimpin, maka kewajiban kita taat dan tetap taat sekalipun kita terzalimi. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, wa in akhadhu malaka wa darabu dhahrak, kata Nabi Muhammad, kalian harus tetap taat walaupun mereka mengerampas hartamu, mereka mencambuk punggungmu. Dan dua hal ini sampai detik ini tidak terjadi kepada kita kaum muslimin. Ya. Harta kita tidak dirampas, punggung kita tidak dicambuk. Level kita, tertindasnya kita bukan level itu masih. Dan yang memimpin kita sekarang masih seorang muslim, maka doakan kebaikan untuk dia. Dan itu diantara ciri-ciri ahlus sunnah. Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah, jika engkau mendapati seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia ahlus sunnah. Dan mungkin kita jarang sekali mendoakan pemimpin, bahkan mungkin gak pernah ya. Maka doakan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sikap yang tadi, kejadian yang tadi, maka harus tetap ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan ingatkan kaum muslimin untuk memiliki sikap yang jelas berkaitan dengan al-wala wal bara. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain? Ada rombong mie ayam kah di belakang lagi nih? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Nggih. Siap. Ada seorang ibu punya rumah yang ditinggal suaminya. Siap. Nah, anaknya putranya itu 4. Nah, seorang wanita ditinggal suaminya. Ditinggal mati suaminya dan ditinggalkan harta. Iya. Siap. Di rumah. Nah, terus dia punya 4 orang putra sama putri. 4 orang putra dan putri. Laki 2, perempuan 2. Iya. Siap. Nah, yang satu ini ada adik ipar yang rasanya kok ingin menjualkan rumah itu. Nggih. Dengan ini katanya untuk mintanya dengan waris laki-laki
Jadi ada saudara yang meninggal ya? Ada ini, Oh, adik ipar. bapaknya meninggal. Tapi ada adik ipar, ada saudara ipar yang menginginkan bahwa warisan itu minta dibagi ahli waris, maksudnya laki-laki itu yang kan lebih besar daripada perempuan. Nah, tapi ada pihak perempuan yang tidak mau begitu, minta disamakan. Siap. Apakah itu betul? Oke. Begini. Berarti ceritanya adalah seorang laki-laki meninggalkan 1 istri dan 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Maka hitungannya adalah, sebelum kita bahas nanti yang dibagi ya, istri di sini mendapatkan 1/8 karena dia punya anak. Kemudian sisanya dibagi untuk anak-anaknya dengan pembagian laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ketika ini ada 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, berarti sisa setelah dari 1/8 dikasihkan ke istri yang meninggal, maka sisanya tadi dibagi 8 bagian. Dibagi 8 bagian. Oke? Dibagi 8 bagian. 2 untuk laki-laki 2 kali perempuan. Ini berarti, dibagi 6 bagian. Dibagi 6 bagian sisanya tadi. Maka laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan. Itulah pembagian yang syar'i. Kalau misalnya ada keluarga kanan kiri ya, ipar kah, paman kah, bibi kah, sudah ketutup semuanya dengan adanya 1 anak laki-laki. Jangankan 2 sepertinya. Ada 1 anak laki-laki saja dari yang meninggal, itu sudah nutup semuanya. Saudara laki-laki yang meninggal, saudara perempuan yang meninggal, nggak bakal dapat. Kenapa? Ketutup sama anak laki-laki. Lain kalau yang meninggal ini cuman meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan nggak bisa nutup paman. Anak perempuan nggak bisa nutup bibi. Artinya saudara bapaknya yang meninggal. Tapi ini ada anak laki-laki. Maka saudara laki-laki bapak dan ibunya, atau saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal, nggak usah ikut campur. Harta ini, misalnya rumah, maka kalau lebih baik maka rumahnya dijual supaya mendapatkan harta yang bisa dibagi. 1/8 untuk si istri dari yang meninggal, sisanya bagi 6. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada dalam Islam, kalau bahasa Banjar itu berelaan lah. Pokoknya harus sama, jangan. Ulun ingin ceritakan kasus keluarga ulun pribadi, oke? Bahayanya kemudian kita melanggar perintah Allah. Ulun ingin ceritakan. Mungkin Pian bisa sampaikan ini kepada keluarga. Dulu, di anggota keluarga ulun tentunya ya, ketika si bapak meninggal, kemudian warisannya itu langsung separuh untuk istri. Ini yang berlaku di Banjarmasin, Bu. Dan ini nggak benar. Jadi seorang laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan waris, separuh itu langsung buat istri yang ditinggalkan. Sisanya dibagi rata. Berapapun jumlah laki dan perempuan, sisanya dibagi rata. Pian tahu, Bu, kejadiannya? Ketika pembagian tidak syar'i ini terjadi, Allah pasti murka, Bu. Pian tahu yang terjadi? Semua harta itu Allah ambil bahkan sebelum mereka menikmatinya. Jadi kala itu seorang laki-laki ini meninggal, separuh langsung dikasihkan kepada istri. Sisanya dibagi rata kepada anak-anak. Oke? Tak taunya kala itu di awal tahun kejadian voucher itu tahun berapa Pak Haji? Tahun 2000-an ya? 2000-an ya? Awal 2000-an ya? Iya, oke. Kala itu kemudian terjadi bisnis voucher itu loh, Bu. Kemudian semuanya ini mereka investkan ke voucher. Mereka investkan ke voucher. Yang anak-anak tadi, yang istri tadi, yang dari yang meninggal, mereka investkan ke voucher. Masuk sana, ketipu. Habis. Menikmati saja tidak. Yang ada diambil Allah. Kenapa? Ente tadi baginya nggak benar. Anda membagi harta itu tidak seperti yang Allah syariatkan. Saya ambil sekalian. Sampaikan ini. Ini cerita nyata di keluarga ulun. Melarat semuanya jadinya. Susah jadi semuanya. Karena yang namanya disebutkan oleh para ulama, yang namanya harta warisan itu seperti rezeki nomplok. Ya, kita nggak tahu kapan
Seorang itu meninggal kemudian meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anaknya. Rezeki nomplok dong. Tapi subhanallah, ketika kemudian dibagi dengan cara yang tidak syar'i, Allah ambil semuanya. Malah nggak dapat apa-apa. Dan ini ya Bu, Ibu, ini diantara ilmu yang pertama kali yang akan Allah cabut dari muka bumi itu ilmu waris memang. Dan benih-benih itu sudah ada. Benih-benih orang kemudian membagi waris semaunya, seikhlasnya, berelaan, sudah ada di zaman ini. Na'udzubillah. Maka kita harus mempertahankan. Walaupun banyak orang mempraktekkan hal yang salah, minimal kita bukan bagian dari yang salah. Untuk cerita yang pengen sampaikan, Bu, ibu yang bertanya, ini yang meninggal masih punya ayah atau ibu enggak? Yang meninggal. Istri sama anak doang ya. Bapak sama ibu dia masih ada nggak? Oh sudah nggak ada. Oh ya. Soalnya kalau bapak dan ibu yang meninggal ini masih ada, anak laki-laki pun nggak bisa menuntut. Yang namanya ayah dan ibu dari orang yang meninggal itu mesti dapat. Nah makanya lu tanya, oh tentunya nggak ada. Berarti cuma istri dan anak, selesai. Istri dan anak, selesai. Siap? Yang lain, ini kasus lain lagi nih. Oh. Nah. Itu apakah boleh juga? Oh. Karena bapaknya kan juga tidak ini kan. Siap. Oke. Sudah saya tangkap. Jadi ketika harta itu dibagi dengan landasan kesetaraan, maka tetap ini praktek yang salah. Ini praktek yang salah. Yang jadi masalah ibu kadang-kadang semuanya belum ngaji kan gitu ya. Semuanya nggak tahu landasan, cuma yakni berlandaskan yakni bagi rata aja Gen. Ini sama-sama anakku juga. Nggak boleh. Anak, ingat ibu, ada hikmah yang luar biasa, dan ketika Allah menentukan satu syariat itu pasti untuk kebaikan umatnya. Ketika Allah menentukan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan, mesti ada hikmahnya, mesti untuk kebaikan umatnya. 100 juta yang didapatkan anak laki-laki, ada hak bininya di sana, ada hak anak-anaknya di sana. 100 juta yang didapatkan anak laki-laki itu bininya ada hak, anaknya ada hak, dan semua orang yang dia sponsori ada hak. Ini anak laki-laki. Tapi 50 juta yang diterima oleh anak perempuan, suaminya nggak boleh ikut-ikut, suaminya nggak boleh sentuh, anaknya juga nggak boleh minta. Yang 100 juta tadi sangat akan cepat habis karena banyak yang memiliki hak di situ. Yang 50 juta, subhanallah, Anda bisa tabung, Anda bisa investkan, Anda bisa ikutkan arisan, ya kan gitu ya. Ya. Jadi subhanallah, Allah itu ketika menentukan hukum pasti untuk kemaslahatan umatnya, maka taatilah. Ibu yang bertanya, kalau pian punya momen, punya yakni kedekatan kepada yang memiliki kasus, nasihatilah Bu. Sampaikan nasihat dan tugas pian sudah selesai. Ketika menyampaikan nasihat, sudah pian cabut. Mereka dengar alhamdulillah enggak, tugas pian sudah selesai. Tapi harus diingatkan, cara Anda enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Sudah Gen lah. Karena baksonya kada ada makan. Oke. Sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Silakan. Bagaimana dengan rumah peninggalan orang tua itu disetujui bersaudara berlipat tidak akan dijual? Bagiannya nggak jelas Bu. Kalau disetujui nggak dijual, pembagiannya nggak jelas. Kenapa? Karena salah satu di antara mereka mungkin akan mati segera. Maksudnya Ustaz, rumahnya tidak dijual tetap seperti itu kan, saudara-saudara ini pada tahu semua. Jadi rumah itu nanti kalau pulang kita di situ, jadi nggak dijual. Yang membuat Anda yakin Anda masih hidup besok tuh siapa? Di antara yang 5 ini, di antara anak-anak ini mungkin meninggal cepat dan mereka punya ahli waris. Dan mereka punya harta di situ. Kalau Anda nggak bagi segera, konflik akan berkelanjutan. Itu kenapa warisan harus cepat-cepat dibagi, karena mungkin ketika lambat yang mendapatkan warisan ini mungkin mati. Dan dia punya ahli waris juga. Ribut jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak ada saudara yang setuju untuk menjual. Ya berarti semuanya salah gitu doang. Anda harus bagi.
Itu adalah syariat Islam. Anda mungkin setuju, seperadingan mungkin setuju ya. Anak-anak Anda belum tentu setuju. Dan mereka punya hak kalau orang tuanya meninggal. Nggak boleh. Bagi. Ulun ya, ketika mama meninggal saja, sejak awal ini harus didudukkan. Kenapa? Karena semua kami sudah punya anak. Semua kami akan meninggal cepat. Dan betul-betul terjadi. Itu belum dibagi, ada keluarga yang meninggal, ada yang meninggal. Tambah runyam hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi. Ini syariat, jangan pakai perasaan. Kalau sudah berkaitan dengan syariat, jangan pakai perasaan. Bagi yang jelas. Kemudian misalnya si saudara perempuan yang pertama ketika dibagi, aku menduiti bertanya. Udah, berarti itu rumah kamu. Tapi yang lainnya mendapatkan harta. Oh, kadang anak yang ketiga mengatakan, ini bagi rata sudah, menurut syariat sudah, aku menukar rumah nih. Nah, silakan. Kepemilikannya jelas. Pembagiannya tadi di awal sudah jelas. Karena siapapun di antara mereka sangat mungkin meninggal dan mereka meninggalkan ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pakai perasaan ya. Kalau sudah pakai syariat, kalau sudah berkaitan dengan syariat, tentukan dengan syariat, jangan pakai perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya pada seru ya masalah waris ya. Kapan-kapan kita bahas masalah waris ya. Yang lebih mulim, yang lebih diqqah, yang lebih teliti dalam perkara seperti ini, Ustadz Haikal Bashrahi. Nanti kalau beliau liburan, suruh ngisi dan memberikan kisi-kisi yang simpel supaya semua kita ngerti bagaimana hukum waris yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.